Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ayu, para wakil kepala sekolah, para guru yang cantik dan ganteng luar biasa. Tangan dulu Bapak Ibu. Sabtu begini harus saya sama anak-anaknya, tapi hari ini diminta datang ke sekolah luar biasa. Terima kasih pengorbanannya. Serta Bapak Ibu, orang tua peserta didik kelas 8 SMP di Pondok 1 yang saya cintai dan saya banggakan. Aku rasa sempakat. Semangat ya. Bapak Ibu, orang tua peserta didik kelas 8 SMP di Pondok 1 yang saya cintai dan saya banggakan. Luar biasa, tepuk tangan saya. Bapak Ibu, nomor 1 saya sampaikan tadi jam 7.40 MC nolak saya, Pak, mulai jam 20 mulai aja. Tadi Bu kepala sekolah saya tadi bagus juga ada murid kelas 800, ya 20% mulai aja lah Bu ya. Jadi Bapak Ibu, kita ingin membiasakan tetap waktu, ya kan? Saya harus menghargai teman-teman yang sudah datang duluan. Barangkali ini ada yang kondangan, ya kan? Kondangannya jauh, Pak Imam ini tahu, jadi saya jam 10 harus berangkat. Ada mau arisan, ini kan macam-macam. Jadi harus kita hargai semua waktu. Jadi nanti lain kali Bapak Ibu kita tepat waktu mengajar, seperti itu bagian dari disiplin kita. Bapak Ibu, saya sudah 20 tahun menjadi ketua yayasan, 15 tahun merangkap jadi direktur perguruan ini. Saya bukan orang yang berlatar belakang dunia pendidikan. Sekolah saya arsitek. Tapi saya belajar terus. Guru besar saya Pak Arif Rahman. Pak Arif Rahman itu waktu SMA guru bahasa Inggris saya. Dan kemudian saya dan istri saya itu alumni lab school. Anak-anak saya tiga-tiganya juga alumni lab school. Jadi Pak Arif itu kepala sekolahnya anak-anak saya. Dan hebat lagi dua bantu saya juga alumni lab school. Jadi di rumah itu saya diskusinya banyak membahas dan kebaikan-kebaikan keburukan lab school juga kita evaluasi. Hal-hal yang baik saya terapkan di sini Bapak Ibu, dan itu harus saya belajar terus. Bapak Ibu, saya ingin berbagi sebagai direktur perguruan apa sih saya lakukan selama 15 tahun inilah. Jadi memang dunia pendidikan ini nggak gampang. Ngurusin pendidikan ini 24 jam Bapak Ibu. Jadi nggak pernah berhenti, nggak pernah tidur saya masih memantau jam 3 pagi saya mana anak-anak yang ada masih online, Facebook, gitu dan sebagainya saya pantau. Dan kadang-kadang orang tua juga nggak tahu kalau anaknya masih online dan sebagainya. Jadi memang dunia pendidikan ini harus nggak boleh sambilan, harus full. Karena itu saya sudah nggak jadi arsitek lagi. Saya tinggal 20% lah, 25% arsitek, tapi semua waktu saya kerjakan di sekolah ini. Bagian bangunan ini desain saya, masuk di sini ini luar biasa. Pak Prabowo Sutejo waktu keluar dari Sukamiskin sama Pak Ikram diajak sujud syukur di sini. Masih masjid amal bakti Muslim Pancasila waktu itu, subhanallah. Pak Prabowo dari saya, Mas, di masjid ukuran berapa? Kalau kita amal bakti 1 lantai. Ukurannya yang medium Pak, 21 dari 21, sebab ada yang ukuran 19, 21, 23. Ini yang medium 21, kapasitasnya maksimum 500 Pak. Untuk sholat Jumat itu 500, lubernya sampai keluar 500, 1000 orang. Nah, langsung Pak Prabowo bilang, oh sudah dibangun ya Mas. Dibangun maksudnya kita bangun 2 lantai. Terus gimana? Kita bikin gambarnya. Nanti kita bangun saya. Jadi Bapak Ibu ini Pak Prabowo juga masjid Turki yang bangun beliau, saya bikin gambarnya 6 bulan jadi luar biasa Bapak Ibu. Saya ngelembur, pokoknya kita kerjaan fondasi, gambar fondasi kita bahas. Besoknya lagi struktur kita bahas struktur. Terus rapat mingguan itu seperti itu jadi jalan. Alhamdulillah 6 bulan selesai bangunan. Ini bangunan sudah saya desain sedemikian rupa, connection sama merupakan parkir, kalau ada acara bisa kita buka. Ini pintunya bisa dilipat, bisa pakai AC, bisa pakai AC. Multiguna, multifungsi ruangan. Guru-guru kalau menikah sering
Saya awali di sini aja nih, enak lah, musiknya ada bolanya. Dulu saya pertama kali berpikir baru itu pernikahan anak saya yang pertama di sini. Jadi enak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pengalaman saya dan kemudian saya belajar terus mengelola pendidikan ini dan alhamdulillah saya sudah cukup banyak berkecimpung di dunia pendidikan. Sampai hari ini saya masih ketua Dewan Pendidikan Jakarta Timur. Sudah 10 tahun ini sudah berakhir. Kemudian sejak 3 tahun yang lalu saya ketua umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta Provinsi Jakarta. Saya ketua sekolah-sekolah swasta di Jakarta. Muhammadiyah, Yesus, Kristen Katolik, mahasiswa, Al-Azhar semuanya koordinasi saya untuk sekolah swasta. Jadi itulah pengalaman saya di dalam dunia pendidikan ini luar biasa dan saya penuh, saya curahkan hati saya menikmati dunia pendidikan ini luar biasa. Bapak Ibu, saya mau berangkat dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Di Undang-Undang Sistem Pendidikan itu tujuan pendidikan ternyata yang pertama itu beriman, bertakwa, kemudian yang kedua berharap, kemudian yang ketiga sehat. Berilmu itu nomor 4. Ya kan, baru yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, banyak memang di Indonesia ini lebih menekankan pada pendidikan akhlak, pendidikan karakter, pendidikan pendidikan. Jadi hasilnya dulu. Hasilnya kan masih belum kelihatan, berjuang terus. Tapi paling tidak berilmu itu nomor 4. Proses Bapak, apalagi masih SMP, masih fondasi, nanti masih SMA, perguruan tinggi dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, pendidikan itu di sekolah ini mengutamakan pendidikan akhlak, karakter. Bapak Ibu nanti soal PDF-nya saya ini tadi ya, supaya Bapak Ibu bisa dapat soft copy ini. Lalu apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Di sekolah ini Bapak Ibu ada syarat percakapan ibadah. Ada 3 buku, saya pikir Bapak Ibu sudah mengenal ya, gitu ya. Jadi ada mulai dari doa bangun tidur terus 3 buku tuh, dari mulai pemula, kemudian tingkat lanjut, tingkat mahir, gitu ya ada. Jadi anak-anak itu nggak bisa ulangan umum kalau misalnya ibunya belum hafal doa ini, belum hafal itu syarat percakapan ibadah. Saya inginnya Bapak Ibu anak-anak di Ponorogo ini bisa jadi imam sholat, bisa jadi imam sholat jenazah. Jadi kalau dia rumah ada sholat jenazah, udah anak di Ponorogo dia pasti bisa kan itu ya. Saya itu Bapak Ibu di rumah tangga, di lingkungan pasti tepat, ya kan? Udah harus apa anak di Ponorogo harus bisa, terutama laki-laki jadi imam sholat. Jadi itu dari hal yang mendasar surat-surat pendek terus anak-anak harus hafal. Selain itu Bapak Ibu di sekolah ini ada yang namanya kegiatan ada yang namanya membaca Quran. Sudah dilakukan pemetaan mapping ya, waktu kelas 1 mana yang sudah lancar, mana yang belum, mana yang masih buta aksara apa Bapak Ibu. Kita ajari, saya targetnya semuanya bisa baca Quran. Jadi pemetaan itu jangan menakutkan. Jadi memang itu pemetaan supaya anak-anak itu nanti pada saatnya semuanya bisa baca. Kita treatment, kita kasih bimbingan sedikit luas supaya minimum semuanya bisa baca. Kemudian Bapak Ibu seminggu sekali ada zikir. Zikir mingguan, buku zikirnya sudah ada. Kemudian hari Kamis itu, Kamis pagi anak-anak zikir. Kemudian sebulan sekali bikin gabungan Bapak Ibu kayak di foto itu. Jadi kalau udah zikir gabungan 1.200 anak, aula di atas lapangan penuh. Merinding loh Bapak Ibu kita berzikir luar biasa. Jadi inilah sekolah ini lebih menekankan kebiasaan ibadah yang baik. Kemudian tata krama, sopan santun yang baik, yang baik. Bapak Ibu, waktu kelas 7, kelas 7 kemarin udah ada pendidikan karakter ya. Tapi kemudian kelas 8 ini, Bapak Ibu. Jadi kemarin kelas 8 dan kelas 7 kita gabung, ya kan? Supaya anak-anak itu mendapat pendidikan karakter dari sana sini ya. Di situ anak yang nggak doyan makan sayur jadi makan sayur. Anak yang bangun pagi susah langsung bangun pagi. Itu menyatukan semangat itu luar biasa Bapak Ibu. Dari sini itu dimulai pendidikan disiplin ya dari sini. Pendidikan tentara itu paling disiplin. Kalau mencari disiplin dan tentara itu, ya kan? Saya sangat appreciate, sangat menghormati bagaimana tentara TNI itu menerapkan disiplin. Jadi
ketika anak-anak dikirim ke Indah Jaya kemarin, Bapak Ibu nggak usah takut tuh ada militerisasi atau enggak, hanya untuk menanamkan disiplin karakter anak itu jangan cengeng. Setiap pagi Bapak Ibu saya dengan guru-guru saya dengan kepala sekolah menyapa di depan pintu gerbangnya. Bapak Ibu sudah lihat saya. Kalau nggak ada keluar saya pagi 5:30 jam kurang seberapa pasti sudah ada. Ya, saya salahnya anak-anak defensif, harus defensif. Memang kalau lagi pakai masker susah Bapak Ibu senyum, jadi saya goyang-goyang aja badan saya. Assalamualaikum anak, gitu kan. Supaya anak itu sekolah itu senang, sekolah itu nggak boleh stres. Guru-guru saya juga saya bilang jangan jutek, jangan galak. Jadi itu zaman dulu, zaman orang tua saya itu galak. Sekarang guru sama murid jadi teman, terus teman. Saya juga kalau salaman saya sempat saya usap pundaknya, salam anak. Harus seperti dari sekolah itu harus menyenangkan. Jadi ketika menyambut pagi di depan itu senyum dengan saya dan para kepala sekolah saya, pasti Bapak Ibu yang ngantri ada rasa aman. Yang nyambut aja sebagai yayasannya sama kepala sekolah, ada rasa serah terima yang bagus. Saya terima dengan senyuman. Cuma yang diperiksa dan Bapak Ibu, nah ketinggiannya mana? Bajunya dimasukin, nah, itu nanti gurunya ya, guru juga. Jaketnya dilepas dulu, Pak Didi itu ada, ayo jaketnya lepas dulu ya Pak Didi. Ya. Masuk sekolah itu jaketnya dilepas biar jelas identitasnya apa, SMP, SMA, jelas. Nah Bapak Ibu, saya mohon toleransi dan kerjasamanya. Kalau bisa itu drop off di depan sekolah itu 5-10 detik lah. Ya kan, karena memberi nanti. Saya sangat menanamkan itu. Jadi coba biar sekolah sebelah itu kan lancar. Di sini lancar ya lah. Karena orang tua aja mengerti. Udah saya pesannya 5-10 detik ya. Artinya Bapak Ibu sebelum nyampe sekolah tuh anaknya dicoret air siapin itu tasnya. Jangan udah mau bayar pergi di depan sekolah ya tasnya di bangku ganteng turunan. 30 detik. Yang bilang nenek. Kalau Ibu kerjasamanya ya kan sudah bagus kok. Dibentuknya bagus, prosesnya bagus, relatif lancar. Karena Bapak Ibu sudah mendengar pesan saya, jangan lama-lama. 5-10 detik bukan itu biasa konsep, ya supaya lancar Bapak Ibu. Ini jalan ini rawan kalau pagi macamnya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mengingatkan waktu sebelum nyampe siap sore anaknya, ayo siapin semua tasnya, apa bekalnya, apa handphonenya ketinggalan. Ada udah setur, aduh handphone ketinggalan tuh balik-balik, papanya ngerti. 6:30 Bapak Ibu, saya yang tutup pintu gerbang. Kemudian masih lah 1-2 terlambat. Kadang-kadang saya juga diudah. Tapi saya ingin melihat sebab kita hanya lebih. Tahu nggak Bapak Ibu, yang terlambat itu 4L. Lu lagi. Bertanda ini belum. Iya Bu, gitu kan. Jadi saya kadang-kadang namanya nggak apa-apa aja, bawa banget, belum lagi. Tapi saya sih dengan baik hati ya, tapi ayolah jangan terlambat lagi. Tapi ya sering lah. Nah, usut kadang-kadang penyebab terlambat itu bukan karena anak, dan orang tuanya. Iya betul kan? Ya, jadi saya bilang kepada diri dan teman-teman jangan dihukum anaknya dulu. Tanya kenapa? Ya Pak dari mamanya tuh sarapannya terlambat. Ya soalnya nggak ada papa berangkat kantor tadi di blender macam. Si anak sih nggak salah kita. Tapi kan memang satu paket berangkat dari rumah dan begitu. Jadi itu urusannya berbeda saya. Jangan buru-buru langsung dihukum itu anak. Ya kan? Karena kesalahannya belum tentu. Kalau udah terlalu sering katanya panggil atau diundang orang tuanya diajak bicara baik-baik. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kita ingin disiplin. Nah Bapak Ibu saya ingin share 8 tips keberhasilan. Bapak Ibu saya umur sudah 68. Kata dari gue. ABG Bu. Seumur yang lebih gue. 68 Bapak Ibu udah maghrib umur saya. Udah lagi gelap. Anak-anak saya udah nikah semua. Udah tamat sarjana semester 1 belum nikah. Kemudian sudah S1, S2 2 orang. Saya anak-anak saya dulu gak pinter-pinter amat. Kelasnya di ranking itu menengah, gak pinter. Tapi saya
pendidikan saya banyak belajar. Ya anak-anak kasih dalam sekolah banyak kasih Pak Ari, Bu Buya, Pak sekolah. Jadi saya banyak belajar dari situ. Ini mau saya share aja pengalaman saya. Bapak Ibu, nomor satu, saya punya anak 3, tipe belajarnya beda-beda. Jadi Bapak Ibu jangan samakan tipe belajarnya ibu dengan anak-anak sekarang. Beda. Ada yang belajarnya sambil dengar musik, ya kan? Ada yang dengar dia musik di handphone, ada yang tiduran, macam-macam. Zaman dulu kan kalau saya kan belajar di meja belajar, tekun, sepi gitu. Oh, anak sekarang nggak bisa dipaksa gitu. Dan ikutin aja. Saya udah tanya kepala sekolahnya saya, emang sekarang beda Pak? Waktu itu nih zaman tahun 2000-an. Sekarang beda lagi, ya. Jadi tolong jangan dipaksakan. Sebagai orang tua kita tidak bisa menyamakan belajarnya anaknya sama adiknya, nggak bisa. Masing-masing beda, ya kan? Kita hanya ikutin aja apa sih cara dia. Yang penting Bapak Ibu meyakini dengan cara belajar itu tuh masuk tuh. Jangan nanti cuma dengerin musik doang, betul-betul nggak dapat. Yang kedua Bapak Ibu memahami karakter anak. Karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segala pikiran, perilaku dan sebagainya. Dengan memahami karakter anak, orang tua mudah memberikan arahan. Bapak Ibu ada anak yang dicolek sedikit dia udah ngerti. Ada yang paling cubit dulu dia ngerti. Macam-macam. Jadi jangan samakan juga. Kadang-kadang orang tua sudah memahami, marahnya kita, kamu susah banget gak seperti kakak kamu kan? Sakit. Luar biasa ini. Jadi kayak kemarin siapa sih yang nyanyi di sana? Ojo dibanding-bandingin, ojo mau. Dari apa sih? Ojo dibanding-bandingin, kan dibanding-bandingin. Kakak ada yang beda. Ojo dibanding-bandingin. Jangan, gak enak. Gak enak Tuhan kalau dibanding-bandingin sama kakaknya. Jadi dia pendekatannya masing-masing beda-beda, jangan dipaksa semuanya sama. Bapak Ibu, sekali waktu tunggu anak saat belajar. Sesibuk apapun, sama ayah, ya, sempatkan waktu sebenarnya sejenak. Kalau kasih ini sebenarnya masa belajar menghadapi ujian keluarga. Ya, kadang-kadang udahlah itu urusan bunda, urusan mama, tapi ayahnya bolehlah sekali nemenin. Itu saya lakukan. Kadang-kadang kebetulan anak-anak saya kamarnya di atas, harus disempetin loh. Pulang capek malam saya sempat aku pengen kamar anak. Anak, ini beda. Bapak Ibu pulang kantor, terutama ayah pulang kantor langsung kamar dan mau anaknya beda. Tapi kalau bapak sempetin bukan tengok aja ke kamar anak. Halo nak, kakak masalah hari ini apa bahasa? Aku penting nggak sama. Sentuhan itu tuh penting. Benar ya Pak? Dan saya belajar dari orang yang ahli. Iya ya, begitu disentuh, datang pulang kantor menyapa. Memang kadang-kadang mereka kamar atas, mungkin kamarnya udah ke kamarnya, tapi itu kita lakukan Bapak Ibu. Sabar, sempatkan anak belajar sampai menyapa. Kemudian Bapak Ibu berikan motivasi belajar. Nomor 1, mau jadi apa? Cita-cita. Ini kan SMP kelas 8, harus punya cita-cita. Apa aja cita-citanya? Boleh jadi presiden, jadi Jokowi, boleh. Mau jadi gubernur dan Ganjar Pranowo, boleh. Mau nanti 3 tahun lagi belum aja namanya cita-cita, tapi cita-cita pasti pikiran. Kalau saya mimpi, dreamingnya apa sih itu? Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, cita-cita itu sudah berubah, SMP, SMA sudah berubah. Dan juga jangan paksakan. Bapak Ibu pengen anaknya jadi senior, tidak bisa. Saya pengalaman waktu anak saya kelas 10 SMA. Kan dulu jurusannya kelas 2. Anak saya bisa yang nilai matematiknya semuanya bagus. Anak pertama ini. Saya sama istri saya dulu IPA. Dan dia dua lagi IPA juga benar. Supaya menurut saya cakupannya luas nih. Kalau IPA bisa kedokteran, bisa teknik lah, masuk akuntansi lah, atau gitu. Tapi anak saya nggak mau masuk IPA yang pertama pusing. Oh IPS lah, IPS. Nah, jangan ada rezeki ada waktu itu memang ada cakup IPS gitu kan. IPA nggak mau. Saya tanya kepala sekolahnya baik-baik. Berarti nggak mau IPA. Kenapa? Dia mau saya sih IPA. Kenapa? IPS bukan apa-apa lagi masih anak musuh.
kelas 2, kelas 3 saya mulai tanya mau kuliah di mana, mau fakultas apa. IPS, bayangan saya ekonomi gitu kan, ya baru bisa akuntansi lah, fakultas hukum. Gue nggak terlalu suka di fakultas hukum gitu ya. Tonton dia bilang, ini tahun 2000 nih, anak saya pertama di kelas 3, tahun 2000 mau ilmu komunikasi apa? Komunikasi. Tahun 2000 saya nggak paham berapa tuh ilmu komunikasi. Waduh, di UI ada ilmu komunikasi. Saya tanya Bu Mulia, kepala sekolahnya, itu udah ganti udah lagi. Bu Mulia, anak saya mau masuknya komunikasi. UI kan ada ya, tapi dilihat nih ranking di sekolah. Oh Kak Imam, ini kayaknya nggak bisa tembus UI. Kasih grade-nya nggak nyangka ini, kayak tiga, masa sih? Daripada kecewa nih, kasih tahu dulu. Jadi ini sudah mulai kan kita konflik. Anak gue nggak tahu mesti kita kepala sekolahnya. Tapi ini kan fakta yang ngomong kepala sekolah yang lebih ngerti kan. Ada konflik. Gila anak gue nggak boleh masuk UI daripada siang-siang. Terus gimana boleh? Ya perguruan tinggi kelas 2 deh apa? Unpad atau Undip. Jadi jangan ekspektasinya UI nggak bisa Undip aja atau Unpad. Anak perempuan Bapak Ibu Undip Semarang jauh, Bandung lah. Jadi saya ini cerita nih. Jadi saya suruh ke Bandung. Ternyata komunikasi ada di Jatinangor. Saya masuk situ, tanya dosennya ada waktu itu. Oh ternyata komunikasi cakupannya luas. Ada advertising, ada manajemen komunikasi, ada macam-macam. Oh begitu ya. Jadi bagus ya, saya baru tahu. Terus kemudian ceritakan ada ilmu komunikasi itu gini-gini. Bagus juga ya. Oke. Kemudian problem kedua, anak perempuan kos. Kan terutama saudara saya dengan mami kan, aduh anak tidak perempuan kos di Bandung. Waktu itu Bandung pas lagi yang Bandung Lautan Cinta itu yang ada video itu, aduh kita takut. Ternyata Bapak Ibu di Bandung juga ada kos yang bagus. Cari-cari itu apa nih? Kosnya tertib. Ada manggadangnya itu pengawasnya benar. Jam 10 malam harus masuk kandang. Kalau enggak dikasih tahu orang tuanya. Oh keren ini. Udah saya bagus lah. Udah saya masuk ke situ. Pas saya kemudian bagus Bapak Ibu. Saya komunikasi sama manggadang. Selalu saya kata saya disiplin. Enggak ada lewat jam 10 malam belum pulang. Jadi ternyata ilmu komunikasi dan saya sudah tamat bekerja di stasiun TV dan dia ambil S2 dia di ITB bagus lah. Nomor 2, aneh lagi, nomor 2 itu pengen komunikasi lagi. Nah lagi masya Allah, komunikasi lagi. Tapi ya susah juga dia tuh kuliahnya sampai di S2-nya di UK, dia S1-nya juga komunikasi juga ada 10 kali di UK dia ambil FGD. Tambah dua-duanya bareng, kemudian mau minta S2 di mana di UK? Berat loh, mahal. Saya udah kerja di sini, gua ada orang kasih muda, gua bayarin gitu kan. Coba, dia cari beasiswa. Dia cari 3 tahun Bapak Ibu saya bekerja, dapat Chevening, dia dapat beasiswa di Brunel University di Uxbridge di UK. Ternyata bisa Bapak Ibu, bisa beasiswa saya sendiri. Benar, saya udah menjalani beasiswa, saya mau ke sana. Bagus, saya dia waktu itu lah naik kereta jauh sana. Lihat kamarnya bagus Pak. Jadi Bapak Ibu jangan patah semangat. Anak itu kadang-kadang punya semangat yang luar biasa dan kita orang tua mendorong. Jangan paksa anak suruh jadi insinyur, jadi dokter. Biarin aja dunia dia. Jadi itu Bapak hal yang mau saya sampaikan. Jam belajar Bapak Ibu deal sama anak-anak. Jam berapa mau belajar? Kalau sudah deal, pamit ya jam segini belajar. Ya sudah Bapak Ibu jangan ada yang nonton TV. Ya kan? Kalau misalnya sepakat jam belajar jam 7 malam, udah, ya, dari TV itu nyala, yang menonton sinetron jam 7 bergeser. Jangan berjalan jauh anak, ya kan? Ini lagi jamnya belajar, ya kan? Setuju gitu. Ya. Kita juga harus sama dia lah, sama dia kan, anak-anak dia. Jadi mama yang jam 7 nonton sinetron geser, sinetronnya yang lain atau nanti nontonnya di siaran tunda. Harus seperti itu. Kalau enggak susah kita konflik sama anak, ya kan? Nah ini penting Bapak Ibu. Jadi supaya anak-anak itu belajarnya menyenangkan. Bapak Ibu juga harus menyediakan tempat belajar yang enak buat anak-anak. Belajarnya itu harus yang
Layak tidak harus punya kamar sendiri, meja makan juga boleh, ya kan? Di meja tamu juga boleh, kan? Ada anak-anak belajar di sambil tiduran, tapi saya berpesan jangan boleh anak itu belajar di teras. Kalau ibu di teras itu tukang bakso lewat, kita harus sama ya. Gak fokus, bener gak sih? Iya, jadi bapak ibu jagain anak itu belajar, ada fokus lah, ya. Jangan jajan ngambil di teras makan bakso. Jadi seperti itu bapak ibu ya. Berikutnya, bimbel ini konflik pro dan kontra. Saya termasuk yang menginginkan anak saya bimbel untuk menambah pengalaman aja. Sama guru dapatlah sudah kan, sama Bu Harisi dapat nih. Tapi kan kalau guru lain lagi ada lagi cara lain. Dan saya dulu juga saya bimbel di Pekojo jauh bapak ibu. Saya bimbelnya berangkat SMA 1, SMA 1 Naya, macam-macam. Cokin juga ada, yang Arab ada, Jawa ada. Tapi ya pintar-pintar juga anak-anak di sana kan. Oh ini gurunya juga beda lagi. Karena ilmu saya. Jadi saya termasuk yang mengizinkan anak-anak itu bimbel. Termasuk ketika mau perguruan tinggi, ya carilah bimbel-bimbel yang bagus. Anak-anak itu bisa supaya lebih siap. Memang bukan jaminan juga itu bimbel pasti lebih ada jaminan. Tapi saya merasa lebih lengkap lah dari bimbel tadi gitu ya. Nanti bapak ibu boleh juga bimbel ya. Kemudian ini yang penting bapak ibu, sempatkan berkumpul dengan keluarga. Penting. Sesibuk-sibuknya bapak nih, saya tak ngomongnya bapak terus itu kadang-kadang ini komplainnya ibu-ibu pada bapaknya kan gitu. Makanya nggak punya waktu, nggak punya waktu jalan-jalan lah sama anak. Mesti jauh-jauh kantor ya pakai. Mungkin cara udah tak bagus. Dia kesana sedikit sentul, banyak tuh tempat-tempat rekreasi bagus itu Bogor, Puncak, Bandung, lain bagus, saudara. Bali apa lagi? Dengan luar biasa, ya kan? Sampai itu bapak ibu kita pergi bareng sama anak-anak beda. Dan anak-anak merasa ayahnya itu punya waktu untuk saya kira itu bapak ibu apa ya tips-tips yang saya berikan, pengalaman saya udah 28 tahun. Ya, mudah-mudahan itu berguna. Terima kasih bapak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa program. Mungkin kalau untuk program akademik dan program kesiswaan nanti akan disampaikan oleh Pak Bibi dengan Bu Harsi. Saya hanya mengingatkan kembali saja Bapak Ibu memperkenalkan di manajemen di SMP di Penogoro 1, kemudian juga memperkenalkan Bapak Ibu Dewan Guru yang mengajar di kelas 8 nanti. Baik Bapak Ibu, mengingatkan kembali visi misi SMP di Penogoro 1. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca kemarin juga pada saat di kelas 7. Visi kami yaitu kuat dalam iman dan takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan berilmu manfaat. Kemudian misi SMP di Penogoro 1 yang pertama menumbuhkan penghayatan dan pengamalan agama. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang jujur, disiplin, bertanggung jawab dan mandiri. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan dan kreatif. Dan yang keempat, menumbuh kembangkan potensi peserta didik agar memiliki keunggulan kompetitif. Nah, untuk kegiatan pembiasaan pengamalan agama, di sini untuk yang pertama kita telah menjalankan sholat berjamaah Bapak Ibu. Karena PTN 100%, maka kegiatan keagamaan yang sudah kita laksanakan dan rutin peserta didik laksanakan yang pertama itu sholat duha. Kemudian karena waktu pulang kita itu jam 3 sore, maka anak-anak pada istirahat kedua selalu kita wajibkan untuk sholat berjamaah dulu, untuk sholat zuhur berjamaah. Dan pada hari Jumat, terutama bagi peserta didik laki-laki, sebelum pulang sekolah,
kita wajibkan untuk sholat berjamaah dulu, sholat Jumat di Masjid Al-Hidayah. Makanya Bapak Ibu mohon untuk penjemputan. Kemarin soalnya kalau nggak ditungguin sama Bapak Ibu guru, ada beberapa siswa yang main pulang aja. Kemarin sudah dijemput oleh Gojeknya dan juga ada orang tua yang sudah menjemput. Jadi saya mohon untuk hari Jumat jika tidak ada kegiatan, jadi anak-anak tetap harus sholat Jumat di sekolah. Jadi mohon Bapak Ibu untuk siswa laki-laki wajib untuk sholat di sekolah. Kemudian kegiatan keagamaan yang telah kita laksanakan yaitu memperingati 1 Muharram yaitu Tahun Baru Islam. Di sini juga kita menyantuni anak yatim. Kemudian kegiatan rutin yang setiap minggu kita laksanakan selain zikir bulanan, kita juga melaksanakan zikir bersama setiap hari Kamis. Makanya saya berharap peserta didik hadir jam 6.15 untuk mengikuti zikir di sekolah terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan belajar. Setelah itu kegiatan yang sudah kita laksanakan juga kurban. Di sini mengajari para peserta didik untuk memberikan sedikit rezekinya kepada para fakir miskin yang ada di sekitaran sekolah. Jadi di sini kurbannya untuk kita berbagi bersama di sekitar sekolah ini. Kemudian kegiatan yang sudah kita laksanakan di tahun ajaran ini, alhamdulillah di tahun ini kita sudah bisa bertatap muka dan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan tidak lagi secara virtual, tapi kita laksanakan langsung ke tempat tujuan. Nah, yang pertama untuk kelas 7 di sini sudah melaksanakan kegiatan MPLS di tahun ajaran baru. Kemudian para peserta didik kelas 8 di sini telah melaksanakan pendalaman materi AKM yang sudah kita mulai di bulan Agustus awal. Kemudian juga pemetaan kemampuan baca Quran bagi siswa kelas 7 dan untuk kelas 8 tinggal melanjutkan. Kemudian untuk kelas 8 kemarin, karena pendidikan karakter ini di kelas 7 belum dilaksanakan, maka kami di tahun ini sudah memberangkatkan kelas 7, 8, dan kelas 9 juga. Karena pada saat kelas 7, anak-anak kan masih pandemi ya Bu ya. Makanya di tahun ini kami berkesempatan kita gabung kelas 7, 8, dan 9 ke Rendang untuk melaksanakan pendidikan karakter. Tujuan kami untuk melatih mereka baik dari segi agama, kemandirian, serta gotong royong di sana dan sikap nasionalis mereka. Kemudian LDKS telah kita laksanakan. LDKS kemarin untuk siswa-siswa yang terpilih sebagai pengurus OSIS dan ketua OSIS. Di sini kita sudah laksanakan. Kemudian juga pendidikannya kemarin kita di Paskas dan sudah kita lantik juga. Sebelum dilantik mereka melalui proses seleksi, di mana seleksi itu kita memang benar-benar ketat ya Bapak Ibu, karena banyak sekali siswa yang mendaftarkan dan mengajukan diri sebagai calon OSIS. Bukan berarti kita tidak mau menerima semuanya, tetapi memang untuk peserta didik yang menjadi calon OSIS ini memang terbatas. Kemarin itu hanya 30 yang terpilih melalui beberapa tahapan seleksi, dari seleksi akademik, kesehatan, kemudian juga seleksi olahraga ya, kemudian terakhir wawancara. Nah, ini saya mengingatkan kembali untuk kegiatan untuk sarana prasarana yang ada di sekolah ini terdiri dari ruang belajar, di mana ruang belajar kita pada tahun ini 8 kelas sesuai dengan 8 rombongan belajar kita. Kemudian untuk ruang guru yang tadinya ada di atas, sekarang kami sudah pindah di bawah ruang gurunya. Untuk ruang kepala sekolah ada di bawah, dan lab yang selama ini anak-anak belajar virtual, mudah-mudahan pada tahun ini untuk lab IPA kami ada lab fisika, lab biologi, anak-anak bisa praktek di lab.
kemudian juga ada lab komputer, dan ada juga perpustakaan di mana anak-anak bisa meminjam buku kemudian membaca di sana. Ada ruang UKS, kemudian juga ruang koperasi. Di sini selain ruang koperasi juga ada kantin ya Bapak Ibu. Selama pandemi memang kantin kan dinonaktifkan. Untuk pada saat ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi karena jam belajar anak-anak kan sekarang ini sudah sampai dengan jam 3. Mungkin Bapak Ibu ada yang khawatir anak saya nanti makannya apa gitu ya. Untuk sekarang ini sudah ada kantin yang menyediakan nasi. Bahkan koperasi juga sudah ada hokben Bapak Ibu. Jadi kalau memang Bapak Ibu tidak ada waktu menyiapkan bekal, di sini juga sudah ada nasi yang disediakan oleh kantin. Memang kantin kita itu ada dua Bapak Ibu. Ada yang sebelah kanan itu untuk SMP, tapi tidak hanya untuk SMP saja. Semua unit bisa jajan di sana. Begitu juga yang ada di dekat kelas SMA juga bisa. Anak-anak SMP yang mau jajan di sana juga boleh. Jadi tidak dibatasi. Kemudian ada ruang TU, toilet yang terpisah antara toilet laki-laki dan perempuan, lapangan olahraga dan masjid. Ruang BK dan juga ruang OSIS. Kemudian untuk manajemen tahun ini tidak ada perubahan ya Bapak Ibu ya. Untuk manajemen kepala sekolah masih saya Ayu Triyuniarti. Tugas tambahan saya sebagai guru matematika yang mengajar di kelas 8C. Untuk wakil bidang akademik Ibu Harsi Amalia SPDGR, tugas tambahan beliau mengajar matematika di kelas 8A dan B. Kemudian wakil bidang kesiswaannya Bapak Khairuddin SPDGR, beliau mengajar bahasa Indonesia di kelas 9. Dan untuk kepala tata usahanya masih sama Bapak Ibu, Ibu Maya Mariana. Dan saya akan memperkenalkan Bapak Ibu guru yang mengajar di bidang studi. Untuk bidang studi agama Islam kelas 7, 8, dan 9 Bapak Abdul Mukmin SAG. Assalamualaikum. Beliau juga mendapat tugas tambahan sebagai pembina OSIS di sini. Kemudian untuk BTQ Bapak Ahmad Sarif SAG, kebetulan beliau berhalangan hadir di sini. Beliau mengajar BTQ di kelas 7, 8, dan 9. Untuk wali kelas 8C, wali kelas 8C ini mungkin pada saat pertama Bu Maudi ya Bapak Ibu ya, karena Bu Maudi mengundurkan diri resign, digantikan oleh Bu Niki Jajasman. Nah ini wali kelas 8C yang sekarang beliau juga mengajar bidang studi bahasa Indonesia di kelas 7 dan 8. Tugas tambahan beliau tugas staf kurikulum. Bapak Agus Haryanto SPDGR, beliau adalah wali kelas 8B. Beliau mengajar bahasa Inggris kelas 7 dan 8. Tugas tambahannya juga sebagai pembina OSIS. Nah ini Bapak Kiki Saputro sebagai wali kelas 9B, guru matematika di kelas 7 dan 9. Beliau juga tugas tambahannya sebagai pembina OSIS. Kemudian Bapak Oka Andam Putra, beliau wali kelas di 7A, mengajar informatika. Temannya anak-anak Bapak Ibu, anak-anak membedakan sama Pak Oka. Di kelas 7, 8, dan 9 beliau juga sebagai pembina OSIS. Nah, Bu Sofia sebagai wali kelas 9A juga mengajar bidang studi IPA Biologi di kelas 7, 8, dan 9. Nah, Bapak Ibu, Bu Sofi ini yang selalu mengingatkan Bapak Ibu untuk bayaran setiap lewat dari tanggal 10. Jadi Bapak Ibu jangan bosan ya kalau Bu Sofi selalu meng-WA Bapak Ibu, karena memang tugas beliau di sini sebagai penyelesaian kewajiban keuangan. Jadi Bu Sofi ini yang selalu mengirimkan pesan
kepada Bapak Ibu. Nah, ini Bu Yunita Khairia, beliau wali kelas 8A. Mana Bu Yunita? Selain wali kelas juga beliau mengajar di bidang studi IPA Fisika di kelas 7, 8, dan 9. Tugas tambahannya sebagai staf di kurikulum. Ibu Pinda SPDGR sebagai guru bidang studi IPS di kelas 7, 8, dan 9. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal ya, waktu itu dari wali kelas 7, belum ya? Oh, kelas 8 kemarin ya, lupa saya. Beliau juga sebagai staf di kurikulum. Nah, ini guru yang menggantikan Ibu Modi di bidang studi PPKN, Bu Natasha Oktaviani Endor. Beliau mengajar PPKN di kelas 7, 8, dan 9. Nah, yang ini Bapak Ibu udah tahu ya, kostumnya olahraga. Ibu Nunung Yunita, beliau sebagai guru PJOK di 7, 8, dan 9. Ibu Afaq Al-Harwaria sebagai guru BK kelas 7, 8, 9. Ibu Suri Utami, beliau mengajar di bidang studi prakarya di kelas 8. Beliau juga tugas tambahannya sebagai pembina OSIS. Nah, ini Ibu Siti Pujawati Nurmalasari SPD, beliau berhalangan hadir karena ada undangan. Karena beliau bergerak di seni budaya dan spesialisasinya seni musik, hari ini ada undangan di UNJ. Makanya beliau tidak bisa hadir, mungkin jam 9 baru beliau bisa datang ke sini. Bapak Ibu, perlu saya kasih gambaran sedikit tentang PPDB di tahun 2021-2022. Karena sudah kelas 8, ya sebagai bekal nanti buat kita. Mudah-mudahan PPDB pada saat putra-putri Bapak Ibu naik di kelas 9 tidak berubah. Karena masih sistemnya menggunakan nilai raport, di mana nilai raport itu akan dimasukkan ke dalam sistem pendataan nilai raport yang disebut SIDANIRA. Nah, di sini nilai yang dimasukkan ke dalam SIDANIRA itu dari nilai-nilai kelas 7 sampai dengan nilai kelas 9, dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, mata pelajaran yang di-input ke dalam SIDANIRA nanti ada 6 mata pelajaran, mudah-mudahan tidak berubah di tahun besok. Jadi ada pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, dan PKN. Jadi 6 mata pelajaran itu yang harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita selalu di atas KKM nilainya, sehingga bisa membantu nilai-nilainya. Ya, lagi-lagi mungkin Bapak Ibu sudah berputus asa ya. Mungkin nanti umur anak saya nggak bisa Bapak Ibu, karena memang masih lagi-lagi dilihat usia yang menjadi patokan lagi. Tapi kita masih punya harapan di jalur prestasi. Nah, di jalur prestasi ini yang memang kita membutuhkan sertifikat kejuaraan. Di sini Bapak Ibu, jika ada putra-putrinya yang mengikuti lomba, baik itu bidang akademik maupun non-akademik, ya karena kemarin ini pandemi ya Bapak Ibu ya, lomba-lomba yang bidang akademik mungkin kita belum bisa ikuti. Nah, untuk non-akademik, mudah-mudahan di tahun ini kita bisa berpartisipasi sehingga beberapa siswa kita dapat nanti sertifikatnya. Mudah-mudahan di tahun ini ada sertifikat yang bisa didapatkan putra-putri kita di kejuaraan kedinasan. Nah, kejuaraan kedinasan yang pada tahun ini di awal nih, kemarin itu kita ada undangan untuk lomba paduan suara. Kita ikut sertakan sebanyak 31 peserta didik yang memang sudah diseleksi, yang insya Allah kegiatannya itu akan diselenggarakan pada tanggal 6 sampai 8 September nanti, yang akan dilombakan di Gedung Kebudayaan
Penyelenggaranya itu adalah Dinas Pendidikan. Insya Allah SMP di Penogoro 1 ikut serta. Kemudian pengalaman organisasi. Pengalaman organisasi juga ini diperlukan Bapak Ibu untuk kita input ke sidang nira. Jika ingin mengikuti jalur prestasi di sini, pengalaman organisasi peserta didik selain OSIS, ekskul juga bisa Bapak Ibu. Jadi putra putri Bapak Ibu yang aktif di ekskul, insya Allah di kelas 9 nanti akan kita buatkan sertifikat ekskulnya untuk dimasukkan ke sidang nira. Jadi mudah-mudahan bisa membantu masuk ke SMA negeri nanti. Selain itu juga tetap Bapak Ibu ya, selain sertifikat yang kita input, tentunya juga ada dukungan dari nilai-nilai mereka. Mungkin itu saja sedikit gambaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga masih tetap semangat mengikuti informasi yang akan kami sampaikan. Izinkan saya membagikan informasi mengenai kegiatan akademik di tahun ajaran 2022-2023. Mengenai pembagian kelas, Bapak Ibu, alhamdulillah di tahun ini kami memiliki peserta didik sejumlah 265 siswa, terdiri dari untuk kelas 7 menjadi 3 rombel, totalnya 98, untuk kelas 8 sendiri totalnya 99, di mana kelas 8A jumlahnya 34, 8B 33, 8C 32, sedangkan kelas 9 terdiri dari 64 siswa, pembagiannya hanya menjadi 2 kelas. Nah, untuk kurikulum sendiri tidak berubah Bapak Ibu, kami belum menggunakan kurikulum Merdeka, masih menggunakan kurikulum 2013 revisi. Insya Allah mungkin penerapannya baru tahun depan, jadi tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Cuma bedanya karena sekarang sudah kembali ke KBM normal. Seperti yang di awal tadi Bu Ayu sampaikan, alokasi belajarnya yang kemarin waktu PJJ 30 menit 1 jamnya, sekarang sudah kembali normal menjadi 40 menit. Nah, untuk di kelas 8 sendiri, pembagiannya untuk mapel PAI 3 jam, PKN 3 jam, bahasa Indonesia dan matematika yang paling banyak proporsinya 6 jam, IPA terdiri dari IPA, biologi, dan fisika totalnya seminggu 5 jam, IPS 4, sama seperti bahasa Inggris juga 4, untuk seni budaya dan PJOK 3, prakarya 2 jam, BK, bimbingan konseling 1 jam, informatika 2 jam, dan ada muatan lokalnya yaitu BTI 1 jam. Jadi dalam seminggu total struktur kurikulumnya adalah 43 jam. Tadi Bu Ayu juga sudah menyampaikan ya, saya ingatkan kembali bahwa karena sudah kembali normal, anak-anak itu start belajar untuk Senin sampai Rabu dari setengah 7 sampai jam 3. Itu ada pengecualian di hari Rabu karena kelas 9 tidak ada pramuka, sedangkan anak kelas 78 ada pramuka Bapak Ibu. Nah, kami startnya jam 6 anak diharapkan sudah sekolah, persiapan, narotas di atas, habis itu persiapan ke bawah, jadi start mulai sekitar 6.15 sampai jam 6.45, habis itu kembali belajar sampai jam 3. Begitu juga dengan hari Jumat, lebih awal lagi karena 5.45 itu anak datang, belum lagi persiapan narotas, persiapan ngumpul di bawah, sampai persiapan lagi itu pulangnya sekitar setengah 12. Nanti juga Pak Ida akan menyampaikan mengenai kegiatan keputrian, dan tadi Bu Ayu sempat menyampaikan mengenai sholat Jumat ya Bapak Ibu. Jadi kalau minggu ini sih belum ada, kemarin pun hanya ada laki-laki, kami himbau tetap sholat, tapi perempuannya kami izinkan. Kemungkinan besar minggu depan ya Pak Ida, ya minggu depan sudah start, jadi sambil anak laki-lakinya sholat, yang perempuannya kita kasih tambahan materi tentang keputrian. Kemudian mengenai KKN sama ya Bapak Ibu, tidak berubah dari tahun lalu. Untuk matematika dan IPA 70, untuk mapel lain 75. Ini sama untuk mapel lainnya 75. Nah, kriteria kenaikan kelas tidak juga berbeda dengan tahun lalu. Saya sampaikan kembali bahwa
Saran pertama adalah anak harus menyelesaikan program pembelajaran selama 2 semester. Artinya anak harus mengikuti sekolah di semester 1 semester 2 di Diponegoro. Kemudian karena kurikulum 2013 revisi harus punya nilai sikap minimal baik. Kemudian ekskul pramukanya minimal baik. Jadi makanya jadwal ekskul pramuka itu kami masukkan di jadwal pembelajaran ya, karena pramuka itu sedikit banyak belum tentu favorit siswa, jadi karena itu wajib jadi kami masukkan di awal. Kemudian yang keempat, presentasi kehadiran nih Bapak Ibu mohon diperhatikan. Jadi paling sedikit 85% dalam 1 tahun pembelajaran, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya apa ya, kalau sakit dulu kami pernah punya pengalaman anakku sakit berkepanjangan, itu berarti excuse gitu. Tapi kalau yang tidak ada keterangan dan lain-lain, itu akan menjadi catatan buat kami pertimbangan anak itu naik kelas atau tidak. Selanjutnya, tidak memiliki 2 mapel masing-masing nilai pengetahuan dan keterampilannya di bawah KKN. Kalau Bapak Ibu masih ingat, bagi rapor di kurikulum 2013 ada 2 nilai ya, pengetahuan sendiri dan keterampilan sendiri, ini yang dimaksud. Dan terakhir tentunya saja berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Guru. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan tentang program penyelesaian tugas dan UHA. Kami pun juga tidak ingin anak-anak kami tidak naik kelas ya. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Karena kelas 8 ini mengalami 2 proses pembelajaran yang PJJ, dan kemarin di akhir semester 2 itu mengalami sudah tatap muka, mungkin ada sedikit perbedaan yang bikin Bapak Ibu kaget gitu, terutama pas kemarin tatap muka. Bapak Ibu mungkin masih ingat wali kelasnya pernah ngasih form seperti ini ya, terus ada Bapak Ibu yang kaget, dan mungkin ada yang protes ke wali kelas, kok banyak banget tugasnya, saya selama ini nggak pernah tahu gitu, kok gimana kan bisa nyelesain. Bapak Ibu perlu kami sampaikan kembali bahwa form ini sebetulnya hanya sebagai reminder buat anak-anak, karena sebetulnya itu bukan tugas 1 malam, bukan juga 1 itu juga minggu itu dikumpulin. Jadi memang kami buat per periode. Ya karena kondisinya berbeda dengan waktu SD yang mungkin guru mapelnya adalah guru kelasnya gitu ya. Kalau sekarang kan 1 guru 1 mapel, jadi karena ada 13 mata pelajaran, anak punya 13 grup telegram ya yang masing-masing. Dan Bapak Ibu kalau misalnya ingin tahu, silakan tanya anaknya. Saya yakin semua di sini udah punya grup, ditanya anaknya. Dan terkadang anak itu ditanya tugasnya apa, nggak tahu gitu. Padahal sudah diinformasikan grup itu atau langsung sama gurunya. Nah kami dari kurikulum itu mensiasati ini sebagai reminder. Nanti akan kami jelaskan. Insya Allah itu PTS Bapak Ibu kalau buku tidak berubah ya sesuai jadwal itu adalah akhir September. Dan nanti awal September, insya Allah minggu pertama kami akan membuat daftar tagihan informasi tugas atau UHA yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nanti akan kami informasikan juga ke para orang tua. Buat apa? Buat pengingat. Jadi Bapak Ibu bisa mengkontrol. Nina, Mama, Papa dapat informasi dari wali kelas kamu nih, tugasnya kamu udah atau belum. Jadi nggak usah kaget kalau banyak, karena untuk yang sekarang rapel dari Juli sampai September menjelang PTS. Jadi otomatis tuh 1 guru tuh minimal udah 2 kali ambil nilai tugas dan UHA, minimal 1 kali kayak gitu. Ya Bapak Ibu, jadi di momen ini kami akan kembali. Jadi nanti di awal September, mohon jangan ada yang kaget atau misalnya komplain wali kelas kok tugasnya banyak banget. Bukan banyak, tapi karena ini rekapan dari awal seperti itu ya. Dan hanya ingat, jadi kalau anak udah selesai gampang, tinggal ketemuin gurunya, minta tanda tangan, itu aja. Kenapa sih sampai harus melakukan kayak gini? Ya karena lagi-lagi ada aja 1-2 anak yang ditanya orang tuanya bilangnya gak ada tugas, gak ada UHA, gitu kan. Terakhir pas ngambil rapot orang tuanya kaget, anaknya nilainya banyak yang kosong. Nah untuk itulah ini yang kami lakukan. Makanya kadang ini jadikan syarat kami anak untuk tidak ikut ulangan. Jadi anak tuh takut tuh biasa itu last minute. Nah paling dia anak-anak yang suka nunda-nunda ini yang ujungnya kan suka ngerasa capek, ngerasa kesel atau apa. Padahal sebenarnya seandainya mereka mengerjakannya dari jauh-jauh hari. Karena saya yakin Bapak Ibu guru di sini juga bukan nanti bakal ngasih hari ini besok dikumpulin. Kecuali mungkin soal 1-2 matematika gitu. Ya pasti ada jangka waktu yang kami pikirkan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ngantuk kok banyak banget ya, mungkin karena Bapak Ibu anaknya masih suka nunda, itu aja sih. Ya, jadi nanti mohon kerjasamanya. Kalau nanti di September sudah dapat form ini,
mohon bantuannya untuk mengingatkan. Jadi sama-sama enak, kami di sekolah pun mengingatkan kembali, Bapak Ibu lewat rumah bisa mengkontrol ini. Ini kelas 9, saya skip dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini agenda kegiatan akademik. Nanti untuk yang non akademik atau kesiswaan akan disampaikan oleh Pak Didi. Bapak Ibu, untuk di kelas 8 sendiri ada pendalaman materi khusus tentang AKM. Tadi Bu Ali juga sudah menyampaikan ya Bapak Ibu. Kenapa sih kami harus menyiapkan anak-anak ya, walaupun AKM atau AMBK bukan jadi syarat kelulusan atau kenaikan kelas siswa, tapi lagi-lagi nilai anak-anak Bapak Ibu adalah cerminan rapor sekolah. Jadi tahun lalu adalah kelas kemarin, rapor sekolah tahun ini ada di tangan anak Bapak Ibu. Makanya kami mohon kerjasamanya. Kami pun menyiapkan. Saya sebagai kebetulan ngajar matematika juga di kelas 8, ngasih motivasi ke anak, mengingatkan, nak cuma sampai September doang kok PR, dan hanya sampai jam 10. Jadi saya bilang kalau mau alasan kemudian masih bisa, kalau jam 10 masih pagi, belum buka. Saya bilang. Jadi mohon bantuannya, mohon kerjasamanya sampai kami jadwalkan sampai di tanggal 17 September ini. Nanti khusus AKM akan saya jelaskan. Jadi PM itu start mulai dari 6 Agustus setiap Sabtu. Kemudian ada kegiatan, nah ini Bapak Ibu terdekat, selain nanti masih PM ya, geladi bersih AMBK. Jadi nggak langsung AMBK, kalau kemarin di Agustus ada simulasi, sekarang ada geladi bersih. Jadi persiapan AMBK anak-anak tuh di antara 12 sampai 15. Sebetulnya pelaksanaan AMBK tuh hanya 2 hari Bapak Ibu. Cuman antara jatahnya kita tuh antara Senin Selasa atau Rabu Kamis, tergantung nanti ya. Kemudian pelaksanaan AMBK-nya kapan? Tanggal 19 sampai 22 September. Dan hari Sabtunya tanggal 17 masih kami jadwalkan anak-anak PM. Lagi-lagi butuh usaha kami untuk mengoptimalkan ya, setidaknya anak-anak makin terbiasa mengerjakan soal-soal AKM seperti itu. Nah, setelah AMBK anak-anak ada PTS tanggal 30 sampai 7 Oktober. Pembagian raportnya nanti di tanggal 21. Ini yang dimaksud Bu Ayu kadang kegiatan tentatif Bapak Ibu. Jadi pembagian raport di DIPO itu di SMP antara hari Kamis, antara hari Jumat atau hari Minggu. Jumat atau Sabtu. Jadi nanti tergantung kami dapatnya di hari apa ya Bapak Ibu. Kami jadwalkan untuk sementara di hari Jumat. Kemudian PM kelas 9. Nanti kalau PM kelas 9 mulai, kelas 8 sudah selesai. Ada PAS lagi di akhir November 28 sampai 2 Desember. Kemudian pembagian raportnya adalah 16 Desember. Itu untuk kelas 8. Kegiatan kelas 8 lagi nanti tentunya kegiatan kurikulumnya ada PTS genapnya di 17 sampai 24 Februari. Insya Allah nih kalau tidak berubah ya sesuai dengan jadwal. Pembagian raportnya di 11 Maret. Ada lagi PAT 2 sampai 9 Juni, kemudian pembagian raport kenaikan kelasnya di tanggal 23 Juni. Nah, ini informasi untuk kelas 8 mengenai PR. Ya, kami jadwalkan 5 minggu pertemuan. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan atau memantapkan persiapan AMBK. Ada 2 materi, literasi sama numerasi yang kami berikan. AMBK itu asesmen nasional itu apa sih Bapak Ibu? Ini program evaluasi yang dilakukan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Ya, jadi tujuannya untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama pendidikan, yaitu pengembangan kompetensi dan karakteristik murid. Ya, apa instrumennya? Ada 3 dari AMBK ini. Pertama adalah AKM. Nah, ini yang tadi Bu Ayu maksud, ada 2 yang diujikan, yaitu literasi dan numerasi. Survei karakter. Kalau survei karakter itu adalah siswa. Kalau survei lingkungan belajar, guru yang mengisi. Saya langsung benar-benar kebaca ya Bapak Ibu. Ini adalah tentang waktu pelaksanaan AMBK. Intinya adalah semua pelaksanaan gladi dan pelaksananya ada di bulan September. Nanti Bapak Ibu AMBK itu tidak seluruh siswa mengikuti. Jadi sampling. Siapa yang memilih tentu bukan
kami nggak bisa juga milih, mohon maaf, anak-anak yang pintar aja biar nilai sekolah bagus, enggak. Makanya pas PM semua anak kami ikutin serta kayak gitu. Jadi ada berapa yang ikut? Totalnya ada 50 peserta, 45 peserta utama dan 5 peserta cadangan. Lagi-lagi yang milih siapa? Dari sistem komputer Kemendikbud. Bapak Ibu, seperti itu. Nah, nanti peserta cadangan itu wajib hadir di sekolah, dan kami sih berbicara ya Bu Ayu ya, selama pelaksanaan BK tidak libur. Kalau dulu mungkin UN pasti akan libur, enggak, tetap belajar karena kan kita pakai lab komputer. Dan karena lab kami hanya satu, jadi nanti terbagi menjadi 3 sesi. Sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan itu juga waktunya bersama dengan KPM sekolah, jadi tidak ganggu. Paling ya ketika anak itu lagi ujian dia tidak ikut pelajaran jam pertamanya aja misalnya, karena waktu durasi belajar itu durasi waktu ujian itu sekitar 2 jam maksimum. Seperti itu. Nanti habis itu ngapain? Mereka masuk kembali ke kelas. Ya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini alokasi waktu LBK. Hari pertama itu literasi, waktunya 90 menit, nanti pengisian survei karakter, dan hari keduanya numerasi 90 menit. Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi peserta kelas 8 itu ada 40 mahasiswa ditambah 5 siswa cadangan, dan 5 siswa cadangan ini harus hadir juga ke sekolah. Nah, ini peserta cadangan dapat menggantikan peserta utama apabila peserta utama berhalangan hadir, misalnya karena sakit. Kami pernah kayak gitu, karena sakit. Jadi, nah kalau seandainya ini peserta utama diwakili oleh cadangan, nah besoknya peserta utama masuk, tetap yang ikut adalah yang cadangan, karena peserta cadangan harus mengikuti asesmen secara penuh, gitu. Terus gimana kalau misalnya peserta hari pertama datang, yang kedua nggak bisa, sakit, apakah cadangan akan menggantikan? Tidak. Jadi memang satu anak harus mengikuti penuh 2 hari itu. Jadi kalau hari kedua ada hal yang tidak kita inginkan, sakit atau ada kejadian apa, dia tidak bisa ikut, jadi dianggap tidak hadir dan tidak bisa juga digantikan oleh cadangannya, kayak gitu. Nah, untuk mengenai jadwal bulan dan susulan, tidak ada asesmen susulan yang tadi saya sampaikan bagi peserta yang berhalangan hadir. Dari saya itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin apabila banyak kekurangannya. Saya cukupkan dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mungkin di buku juga sudah ada ya Bapak dan Ibu. Saya ingin membacakan ulang saja. Yang pertama tentang pakaian dan seragam. Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu kedua, kemeja warna putih bawahan sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau hari Senin putih-putih, hari Selasa putih biru. 3, memakai baju OSIS dengan identitas sekolah. 4, topi sekolah sesuai dengan ketentuan, ikat pinggang berwarna hitam berlogo OSIS. Pada saat kelas 7, Bapak dan Ibu sudah diberikan topi, dasi, serta ikat pinggangnya untuk anak-anak Bapak dan Ibu. Lalu nomor 5, kaos kaki berwarna putih, warna hitam saat mengenakan seragam pramuka. Sepatu di sekolah ini dominan hitam Bapak dan Ibu. Batas minimal di atas mata kaki untuk kaos kakinya. Jadi tidak di bawah mata kaki, karena banyak peserta didik yang memakai kaos kaki di bawah mata kaki. Tapi untuk di sini pemakaian kaos kaki di bawah mata kaki tidak diizinkan. Selanjutnya, pemakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, tidak ketat, tidak membentuk tubuh. 7, tidak menggunakan perhiasan dan aksesoris yang mencolok, baik itu laki-laki maupun yang perempuan. Lalu 8, pakaian dalam atau kaos dalam berwarna putih, wajib putih, karena masih banyak juga anak-anak yang kaos dalamnya itu pakai warna hitam, merah. Kenapa kita tidak izinkan Bapak dan Ibu? Biasanya setelah pulang ke sekolah, bajunya dibuka, dia akan main dengan pakai baju warna hitam tersebut. Mainnya itu kalau di sekolah sih gak apa-apa, terkadang mainnya keluar juga sudah disiapkan.
Nomor 9, tidak mengenakan sweater atau jaket tanpa surat izin dari wali kelas. Jadi Bapak Ibu, bila anaknya masuk dan kondisi tubuhnya saat di sekolah, saat di rumah sih tidak apa-apa, tapi saat di sekolah tidak enak, misalkan ingin memakai jaket atau sweater, harus izin dulu kepada wali kelas. Kalau misalkan benar-benar demam, itu nanti anak dipulangkan. Lalu dilarang mengenakan topi selain topi sekolah. Dilarang memakai sendal ke sekolah kecuali kakinya sedang sakit. Lalu ini khusus yang laki-laki, Bapak dan Ibu, baju dimasukkan ke dalam celana kecuali baju muslim dan batik boleh dikeluarkan. Baju tidak dipotong maupun dijahit mengecil. Terkadang anak laki-laki juga ada, Bu, Pak, yang bajunya dipotong mengecil, atau dia pakai baju SD-nya, lalu logo SD-nya ditutup dengan logo SMP. Ada juga seperti itu. Panjang celana minimal semata kaki, celana dan lengan baju tidak digulung, celana tidak robek atau dijahit jubray atau mengecil. Ada juga Bapak dan Ibu, anak laki-laki yang celananya itu belinya standar, tapi dijahit mengecil. Jadi untuk sholat aja susah ambil wudhunya. Ada. Tolong nanti kalau misalkan di rumah ada, ingatkan anaknya agar tidak memakai celana itu. Tidak memakai aksesoris atau perhiasan selain jam tangan, gelang, tidak usah. Kalung-kalung yang di pinggir jalan itu juga tidak usah Bapak dan Ibu. Jadi hanya jam tangan saja untuk yang laki-laki. Lalu ini khusus perempuan Bapak dan Ibu, wajib memakai jilbab pada hari Senin, Kamis, Jumat kecuali non muslim sesuai dengan ketentuan di sini. Jadi di Ponorogo ini sekolah umum ya Bapak Ibu, tapi untuk hari Senin, hari Kamis dan hari Jumat kita mewajibkan anak-anak yang perempuan untuk memakai kerudung seperti itu. Baju dimasukkan ke dalam rok kecuali baju muslim dan batik. Baju tidak dipotong atau dijahit mengecil. Panjang rok minimal semata kaki dengan model rempel. Bapak Ibu, kalau misalkan anak Bapak Ibu punya roknya span, tolong besok-besok jangan diizinkan memakai rok span, tapi roknya rempel seperti itu. Lalu Bapak dan Ibu, saya juga sering melihat nih, untuk kelas 8 kan beli seragamnya itu saat kelas 7 ya. Dan sekarang anak-anak Bapak dan Ibu sudah makin besar, akhirnya roknya makin tinggi seperti itu, jadi ngatung. Tolong kalau misalkan nanti Bapak dan Ibu lihat rok anak Bapak dan Ibu ngatung, tolong dibelikan lagi atau didedel bawahnya. Terkadang ada penjahit yang ngasih kelonggaran panjang, ada juga yang pendek. Tapi kalau panjang kan masih bisa didedel tuh, jadi agak panjang daripada yang baru. Tapi kalau misalkan tidak ada tambahannya, lebih baik beli baru. Bagi yang berjilbab, memakai jilbab berwarna putih kecuali seragam pramuka berwarna coklat. Tidak memakai perhiasan atau aksesoris selain anting dan jam tangan. Jadi kalung juga tidak diizinkan ya Bapak Ibu. Jadi hanya anting dan jam tangan saja. Lengan baju tidak digulung. Wajib memakai kaos dalam berwarna putih polos dan tidak tembus pandang. Lalu ini untuk seragamnya Bapak dan Ibu. Hari Senin kemeja putih, bawahan putih. Selasa kemeja putih, bawahan biru. Rabu pramuka pakai kacu dan ring. Kamis seragam batik, bawahannya biru. Jumat baju muslim putih, bawahannya rok putih. Lalu ini juga Bapak Ibu, rambut, kuku dan makeup. Peserta didik dilarang berkuku panjang, mewarnai rambut dan kuku bertato. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalkan anak Bapak dan Ibu nih, khususnya yang perempuan, yang rambutnya diwarnai, misalkan warna merah, kuning, biru. Kalau misalkan memang sudah diwarnai,
kalau ke sekolah itu diwajibkan memakai kerudung. Pak, hari Selasa kan nggak wajib karena rambutnya berwarna, jadi wajib pakai kerudung. Kalau nggak mau pakai kerudung, berarti rambutnya jangan diwarnai, seperti itu. Khusus peserta didik laki-laki tidak berambut panjang, tidak menutupi alis, telinga maupun kerah baju. Mungkin bapak dan ibu juga yang anaknya laki-laki bisa melihat rambutnya panjang nggak ya? Menutupi alis gak ya? Iya. Oh, gitu. Misalkan nih, ya anak, saya ambil aja anak saya agak sulit untuk disuruh cukur ya. Ya. Nah, dari sekolah ada tindakan nggak? Kalau zaman kita saya dulu kan pasti di sekolah kena operasi nih ya. Ya. Kalau di sini bagaimana ya? Oke. Sampai saat ini kita dan pihak sekolah belum nih, kita baru mengingatkan sampai saat ini mengingatkan. Kenapa? Karena kami belum sosialisasi nih sama bapak dan ibu. Lalu kalau kami sudah sosialisasi dengan bapak dan ibu, lalu kita pertama bu, kita ingatkan, nah dicukur ya, kita juga suruh mereka buat kesepakatan. Oke, pertama nggak dicukur, kita ingatin lagi, kedua tidak dicukur, ketiga baru kita akan tindak ibu, seperti itu. Lanjut ya bu, iya. Sama-sama bu. Oke, lalu rambut tidak berkuncir. Nah, yang atasnya kan itu bu, tidak nutupin alis, telinga atau kerah baju. Terkadang yang di atasnya itu tebel. Nah, itu juga kita lihat bisa dikuncir atau tidak. Kalau misalkan bisa dikuncir, berarti tidak diizinkan. Seperti itu. Tidak memakai kalung, anting dan gelang, lalu tidak bertindih. Nah, ini untuk yang perempuan bapak dan ibu, tidak memakai make up, lipstik berwarna, maskara, eyeliner atau sejenisnya yang sangat mencolok kecuali bedak tipis. Ya, tolong ingatkan lagi bapak dan ibu yang anaknya perempuan agar tidak memakai lipstik, lipstik gloss berwarna, maskara, eyeliner atau sejenisnya. Hanya bedak tipis saja. Lalu tidak menggunakan softline berwarna. Pak, emang ada yang pernah pakai? Ada bapak dan ibu, tapi memang bukan di tahun-tahun ini. Beberapa tahun yang lalu ada yang pakai warnanya merah. Nah, akhirnya kita tegur. Iya. Pak, ini dari dokter. Iya, dari dokter. Nah, tapi tolong bilang sama dokter warnanya bening aja. Gitu. Nah, ini larangan-larangan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah dan lingkungan sekitar radius 500 meter atau selama memakai atribut beridentitas sekolah. Setiap sekali ini dilarang melakukan hal-hal berikut: merokok, minum minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika, obat psikotropika, obat terlarang lainnya, melakukan perbuatan asusila, membawa, membaca atau mengedarkan bacaan gambar, sketsa, audio atau video pornografi, mencuri atau mengambil barang milik orang lain, berkelahi baik perorangan maupun kelompok di dalam sekolah ataupun di luar sekolah, membawa barang yang tidak berhubungan dengan kepentingan sekolah seperti vape, korek, senjata atau alat-alat yang membahayakan keselamatan orang lain. Bapak dan Ibu, pernah ada kasus. Jadi kan kita ada SMP, SMA, SMK ya Bapak dan Ibu. Terkadang temenannya juga ada yang sama anak SMA, ada yang anak SMK. Ada juga pernah ada anak tersebut dititipin entah korek, entah vape, dititipin ke anak SMP-nya. Lalu kita sebagai guru lagi ngerazia, kedapatan si anak itu ada, padahal bukan milik dia. Akhirnya orang tuanya dipanggil. Selain itu juga pernah juga ada kasus, tapi bukan saat ini, beberapa tahun yang lalu, kedapatan anak di pasangan diri ketahuan merokok Bapak Ibu. Akhirnya kita panggil ke sekolah, panggil orang tuanya. Tapi kata orang tuanya, Pak, saya mengizinkan anak saya merokok. Nah, kalau kayak gitu berarti kita harus buat kesepakatan sama orang tua tersebut. Buat kesepakatan, dan pertama juga harus di luar dari radius 500 meter, lalu tidak beridentitas sekolah. Seperti itu.
Selanjutnya, berbicara kotor, menghasut, mengumpat, memuji, menghina atau menyapa atas nama peserta didik warga sekolah dengan kata, sapaan, panggilan yang tidak senonoh, mencoret dinding bangunan, pagar sekolah, perabot dan peralatan sekolah lainnya, membawa permainan dan bermain judi di lingkungan sekolah, membawa kendaraan bermotor ke sekolah baik roda 2 maupun roda 4, membuang sampah tidak pada tempatnya. Bapak dan Ibu, untuk nomor 10 kami di SMP di Bonogoro tidak mengizinkan anak-anak membawa roda 2 maupun roda 4, ya Bapak dan Ibu. Tapi terkadang anak-anak itu ada juga yang membawa kendaraan ke sekolah. Pertama, dapat izin dari orang tuanya, atau yang kedua tidak diizinkan sama orang tuanya, tapi orang tuanya udah berangkat ke kerjaan, akhirnya kunci motor yang ngegantung dibawa ke sekolah, seperti itu. Ada nggak yang bawa roda 4? Ada juga pernah beberapa tahun yang lalu parkir di Sunan Giri, lalu dia buka pintu, ternyata mentok mobil sebelahnya. Akhirnya dibawa ke sekolah, ditanya, Pak emang di sekolah ngizinin? Tidak mengizinkan. Tapi karena kuncinya tergantung, jadi anak itu membawa mobil orang tuanya. Nah, ini program pembiasaan Bapak dan Ibu. Ada literasi setiap hari Senin, bergantian dengan upacara dan pembinaan wali kelas, lalu tadarus Al-Quran, sholat duha, zikir Kamis pagi, dan beruntung saat selesai sholat duha. Lalu ini ekstrakurikulernya Bapak dan Ibu. Untuk futsal hari Jumat jam 1 sampai jam 3, penanggung jawabnya Pak Oka. Basket hari Rabu jam 3:30 sampai jam 5, penanggung jawabnya Pak Kiki. Bulu tangkis hari Sabtu jam 7 sampai jam 9, penanggung jawabnya Bu Suri. Matematika hari Selasa jam 4:30 sampai jam 5, penanggung jawabnya Pak Kiki. English Club hari Jumat jam 1 sampai jam 2:30, penanggung jawabnya Mr. Aha. Kuliner hari Jumat jam 1 sampai 2:30, penanggung jawabnya Bu Suri. Karate hari Kamis jam 2:30 sampai jam 5, penanggung jawabnya Mr. Aha. Paduan suara hari Jumat jam 1 sampai 2:30, penanggung jawabnya Pak Mukmin. PMR hari Jumat jam 1 sampai 2:30, penanggung jawabnya Pak Mukmin. Lukis hari Jumat jam 1 sampai 2:30, penanggung jawabnya Pak Oka. Bapak dan Ibu, untuk penanggung jawab di sini adalah para pembina OSIS ya Bapak dan Ibu, bukan pelatih-pelatihnya. Lalu ini agenda kegiatan kesiswaan yang untuk kelas 8 kemarin kita sudah melaksanakan karakter building pada tanggal 18 sampai 19 Juli 2022. Lalu lomba peringatan HUT kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 2022. Lalu rangkaian kegiatan LDKS pada tanggal 22 Juli sampai 21 Agustus 2022. Lalu nanti Bapak Ibu akan ada apresiasi sastra di bulan Oktober pada tanggal 28 untuk kelas 7, 8, dan 9. Lalu di sini diagendakan trik observasi pada tanggal 11 sampai 13 Oktober 2022. Nah, untuk kelasnya Bapak dan Ibu, ini kita lagi merencanakan apakah kelas 9 gabung dengan kelas 8 atau kelas 9 gabung dengan kelas 7. Kalau kelas 8 gabung kelas 7 kemungkinan tidak Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita akan memberangkatkan anak kelas 9 terlebih dahulu. Kegiatan trik observasi ini adalah kegiatan unggulan di SMP, SMA, dan SMK di Bonogoro 1. Nah, tempatnya juga akan berbeda Bapak dan Ibu, tapi untuk waktunya kemungkinan itu akan sama. Nah, trik observasi ini kita atau anak Bapak dan Ibu nanti akan menginap 3 hari 2 malam di sebuah desa. Di sana mereka tinggal di rumah orang tua asuh, didampingi sama Bapak dan Ibu gurunya. Lalu di sana mereka melakukan kegiatan observasi seperti itu. Lalu peringatan Hari Guru pada tanggal 25 November 2022.
Lalu kelas meeting pada tanggal 5 Desember 2022, peringatan Isra Mi'raj pada tanggal 16 Februari 2023, pesantren Ramadan pada tanggal 21 sampai 28 April 2023. Lalu ada PDLS pada tanggal 16 sampai 17 Maret 2023 untuk kelas 8. Bapak dan Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum